Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bakri Sarira, NIM 21008. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional tentang perkembangan kepribadian keperawatan sampai dengan stres dan depresi keperawatan. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal perkembangan kepribadian keperawatan nasional, jurnal penelitian, faktor yang mempengaruhi kekambuhan orang dengan gangguan jiwa. Nama jurnal, jurnal keperawatan, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan pasien. Sampel dan populasi analisis dilakukan pada 13 klien. Hasil penelitian, hasil yang didapatkan mayoritas penyebab muncul berbagai macam penyakit, kepribadian tertutup, dan kegagalan. Selanjutnya saya akan mereview jurnal perkembangan kepribadian keperawatan internasional. Volume 3, nomor 2, tahun 2020. Jurnal penelitian, faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap. Nama jurnal, jurnal keperawatan, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Mitra Anugrah Lestari Mal Cimahi. Sampel dan populasi. Sampel sebanyak 76 perawat pelaksana dengan teknik total sampling. Hasil penelitian motivasi merupakan variabel paling dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kesadaran keperawatan nasional. Judul penelitian, penyuluhan kesehatan dengan SMS terhadap kesadaran diri pada anggota keluarga dengan diabetes mellitus di poliendokrin Zutza. Nama jurnal, jurnal keperawatan, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penyuluhan kesehatan dengan SMS terhadap kesadaran diri pada anggota keluarga dan diabetes mellitus. Sampel dan populasi, 90 anggota keluarga dengan DM di poliendokrin Retsuzza, Banda Aceh, 45 responden kelompok intervensi dan 45 responden kelompok kontrol yang diperoleh dengan purpose sampling. Hasil penelitian penyuluhan kesehatan dengan SMS efektif dalam meningkatkan kesadaran diri keluarga dengan DM. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kesadaran keperawatan internasional volume 5 nomor 3 tahun 2020. Judul penelitian, gambaran singkat kesadaran pasien cedera kepala menggunakan Glasgow Coma Scale atau GSC. Nama jurnal, jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian untuk mengetahui gambar tingkat kesadaran pasien cedera kepala menggunakan Glasgow Coma Scale atau GSC. Simpel dan populasi. Responden berjenis kelamin 8,3% dengan usia 36 sampai 45 tahun 53,3%. Dan responden paling banyak memiliki tingkat kesadaran Komestis 30%. Respon mata terbanyak yaitu spontan 33,3%, respon verbal paling cepat 36,3%, dan respon motorik terbanyak yaitu mengikuti perintah 30%. Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi tambahan bagi rumah sakit dalam meningkatkan mutu asuhan untuk pasien cedera kepala, terutama pemantauan tingkat kesadaran. Berikutnya saya akan mereview jurnal konsep dasar emosi keperawatan internasional volume 5 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, hubungan pengaturan emosi positif antara citra tubuh dan kualitas hidup pada wanita masa menopause. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian tujuan yaitu adalah hubungan pengaturan emosi positif antara citra kebudayaan kualitas hidup pada wanita masa menopause. Sampel dan populasi,
Populasi yaitu wanita, posyandu, lansia, Aprilia di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran sebanyak 68 lansia. Hasil penelitian, wanita menopause merasa menjadi tua, tidak sehat, dan tidak cantik lagi, dan hal ini berpengaruh terhadap citra tubuh wanita. Selanjutnya saya akan mereview jurnal Stres dan Depresi Keperawatan Nasional. Judul penelitian kesejahteraan psikologis yang tidak berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan stres pada perawat. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, variabel penelitian, bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan kesejahteraan psikologis perawat dengan kecemasan, depresi, dan stres pada perawat. Sampel dan populasi. Setelah dilakukan analisis data didapatkan tingkat depresi, kecemasan, dan stres berada pada tingkat normal sampai sangat berat dengan tingkat terbanyak berada pada kategori normal sebanyak 3 atau 50% perawat. Sedangkan tingkat kesejahteraan psikologis perawat berada dalam tingkat paling rendah sampai dengan tingkat tertinggi yaitu sebanyak 58 sampai 89% perawat. Hasil penelitian kesejahteraan psikologis pada perawat yang dibuktikan dengan kepuasan dalam pekerjaan. Ketika merasa puas dalam pekerjaan, maka perawat tidak perlu merasa depresi, kecemasan, atau stres. Selanjutnya saya akan mereview jurnal Stres dan Depresi Perawatan Internasional, volume 6, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, gambaran tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior keperawatan di Indonesia. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior 2000 sampai sampel dan populasi. Rata-rata usia pada tahap remaja 19 sampai 19,13 SDA 0,59,82% perempuan dan 80,80% tinggal bersama orang tua kandung. Hasil penelitian, tindakan kolaboratif bersama dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam pelatihan teknik relaksasi. Kesimpulan, di sini kita dapat mengenal lebih dalam tentang perkembangan kepribadian dan hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kesadaran bagi seseorang terhadap program kesehatan sebagai dasar setiap manusia yang dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Hal ini didapat dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap tingkat kecerdasan, keaktifan, dan kesejahteraan bagi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, serta mendapatkan kenyamanan dan keselamatan untuk memperoleh suatu perlindungan dan tetap jaga kesehatan.